kembali lagi dalam pelajaran IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Hari ini, meskipun dalam keadaan pandemi, kita harus tetap semangat belajar. Dan kalian, anak-anak Bapak harapkan harus tetap semangat belajar walaupun kalian berada di rumah, karena belajar itu adalah hak untuk semua anak. Nah, pada kesempatan kali ini, sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan agamanya masing-masing. Mulai. Ya, selesai. Nah, semoga anak-anak Bapak semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, untuk pembelajaran hari ini, simak video berikut ini dan jangan lupa di akhir video akan ada soal yang harus kalian jawab. Oke, check this out. Ya, bab 1, interaksi keuangan dalam kehidupan di negara ASEAN. Yang pertama ada tujuan pembelajaran, yaitu setelah membaca teks negara-negara ASEAN, peserta didik mampu menjelaskan letak geografis, posisi geografis, dan kondisi keuangan negara-negara ASEAN secara tepat. Yang kedua yaitu setelah berdiskusi mengenai kerjasama antar negara ASEAN, peserta didik mampu mengidentifikasi pengaruh kerjasama antar ruang negara-negara ASEAN. Dan yang ketiga, setelah melakukan pengamatan interaksi keuangan di negara-negara ASEAN, peserta didik mampu menganalisis pengaruh interaksi keuangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Dan setelah menonton video berikut ini, diharapkan peserta didik mengetahui negara-negara ASEAN, interaksi antar negara di kawasan ASEAN, dan pengaruh interaksi keuangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Dan ini ada contohnya mengenal negara-negara ASEAN. Ada Indonesia, ada Brunei, ada Vietnam, ada Filipina, ada Malaysia, ada Singapura, ada Thailand, dan yang lainnya. Nah, yang pertama yaitu Indonesia dengan simbol lambang Garuda, negara kita sendiri. Indonesia memiliki iklim tropis, terletak di antara benua Asia dan benua Australia, serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Contoh kerjasama dalam bentuk organisasi antara lain ada ASEAN, ada PBB, dan GNB. Pada tahun 2015, jumlah penduduk Indonesia sekira 255,7 juta jiwa atau surplus. Komoditas ekspor meliputi gas alam, hasil hutan, tekstil, serta hasil pertanian dan peternakan. Komoditas impor meliputi minyak, perlengkapan industri, farmasi dan kimia, serta barang elektronik dan otomotif. Selanjutnya yaitu ada negara Brunei Darussalam dengan tangan di kiri dan di kanan. Brunei Darussalam terbagi menjadi dua wilayah, yaitu wilayah timur dan wilayah barat. Iklim di Brunei Darussalam sama seperti di Indonesia, yaitu iklim tropis. Pada 2017, jumlah penduduk Brunei Darussalam sekira 428.697 jiwa. Tingkat pertumbuhan penduduk 1,9%. Komoditas ekspor utama adalah minyak mentah, olahan minyak bumi, dan gas alam cair. Komoditas impornya yaitu mesin-mesin, peralatan transportasi, dan bahan kimia. Organisasi kerjasama multilateral yang diikuti Brunei Darussalam antara lain ada WTO, G7, OPEC, dan OKI. Selanjutnya yaitu ada negara Filipina memiliki iklim tropis atau panas yang dipengaruhi angin monsun. Pada 2017, jumlah penduduk Filipina sekiranya ada 104.918.090 jiwa. Komoditas pertanian tersebut antara lain beras, kelapa, tebu, jagung, pisang, nanas, mangga,
daging sapi, telur, dan ikan. Komoditas industri Filipina meliputi peralatan elektronik, tekstil, obat-obatan kimia, dan mebel. Tergabung menjadi anggota ASEAN, organisasi kerjasama multilateral yang diikuti Filipina antara lain ada WTO, ada APEC, ada OPEC, dan OKI. Selanjutnya yaitu ada negara Kamboja. Kamboja memiliki iklim tropis. Kamboja memiliki bentang alam khas yaitu hampir menyerupai piring. Pada 2017 jumlah penduduk Kamboja sekiranya 16.005.373 jiwa. Perekonomian Kamboja meliputi pada sektor pertanian dengan sistem pengelolaan tradisional. Tergabung menjadi negara ASEAN kerjasama melalui badan-badan PBB yaitu seperti ILO, UNESCO, dan WHO. Selanjutnya ada negara Laos. Negara Laos daratan kawasan ASEAN di bagian semenanjung Indochina. Nah, negara Laos itu mempunyai iklim tropis. Pada tahun 2017, penduduk Laos sebanyak 6.858.160 jiwa. Komoditas ekspornya yaitu ada biji timah, kayu, kapas, kopi, kapur barus, dan kulit. Komoditas impor yaitu ada beras, minyak bumi, mesin, dan barang elektronik. Laos terlibat aktif dalam organisasi ASEAN. Laos mengikuti organisasi internasional seperti ASEM, FAO, IFC, UNDP, UNINDO, UNESCO, dan WHO. Selanjutnya ada negara Malaysia. Malaysia terbagi menjadi dua kawasan, yaitu ada Malaysia Barat dan juga Malaysia Timur, termasuk negara beriklim tropis. Jumlah penduduk Malaysia pada 2018 kira 32,4 juta jiwa. Tingkat pertumbuhan penduduk cuma 0,3% per tahun. Selain pertanian, penduduk Malaysia bekerja di sektor pertambangan industri. Nah, menjadi salah satu pemrakarsa berdirinya ASEAN, Malaysia aktif dalam organisasi internasional seperti ADB, ASEM, SCAP, FAO, IBRD, IDA, IFC, IMF, ILO, UNESCO, WHO, WIPO, dan APEC. Selanjutnya ada negara Myanmar. Negara Myanmar pada tahun 2017 jumlah penduduk Myanmar sekiranya ada 53.370.609 jiwa. Awalnya negara Myanmar bernama Burma atau Birma. Kesuburan tanah di delta sungai Irrawaddy dan sungai Salween sesuai untuk usaha pertanian. Nah, menjadi anggota ADB, SCAM, ACU, FAO, IBRD, IDA, IFC, ILO, IMF, WTO, UNESCO, UNIDO, UNICEF, dan EALA. Wilayah selatan beriklim tropis, wilayah utara beriklim subtropis. Selanjutnya ada negara Singapura. Negara Singapura menjadi satu-satunya negara maju di ASEAN. Negara yang memiliki luas daratan sempit, Singapura memiliki iklim tropis. Pada tahun 2017, jumlah penduduk Singapura sekiranya ada 5.708.844 jiwa. Sumber daya alam yang terbatas menyebabkan Singapura mengembangkan kegiatan ekonomi sektor industri dan jasa. Salah satu negara pemrakarsa ASEAN, Singapura mengambil banyak peran dalam organisasi kerjasama. Organisasi kerjasama yang diikuti Singapura antara lain ada WTO, ADB, dan PBB. Selanjutnya ada negara Thailand. Thailand merupakan salah satu-satunya negara ASEAN yang tidak pernah dijajah bangsa lain. Wilayah Thailand beriklim tropis sama seperti Indonesia, dan pada tahun 2017 jumlah penduduk Thailand sekiranya ada 69.037.513 jiwa. Hasil pertanian utamanya adalah padi yang menjadi komoditas ekspor negara lain. Thailand termasuk salah satu negara pemrakarsa ASEAN. Thailand ikut dalam organisasi internasional seperti ADB, ASEM, SCAP, FAO, IBRD, IDA, IFC, IMF, ILO, UNESCO, WHO, WIPO, dan APEC.
Selanjutnya ada negara Vietnam, negara ASEAN yang berada paling timur di semenanjung Indochina. Pada 2017, jumlah penduduk Vietnam mencapai 95.540.800 jiwa. Cuaca di Vietnam berbagai tempat wilayah yaitu terbagi menjadi 4, yaitu Pegunungan Utara, Vietnam bagian utara, Vietnam bagian tengah, dan Vietnam bagian selatan. Komoditas ekspor utama antara lain ada beras, ada karet, ada kopra, aneka kayu, minyak bumi, dan biji besi. Komoditas impornya adalah antara lain bahan bakar minyak, BBM, ada besi, baja, pupuk, obat-obatan, dan bahan kimia. Vietnam tergabung menjadi anggota ASEAN. Vietnam juga menjadi anggota Asia Eropa Meeting atau ASEM, FAO, IBRD, IDA, IFC, IMF, MIGA, UNDP, UNTAD, GSPT, UNIDO, ILO, UNESCO, dan WHO. Nah, terus ada lagi interaksi antar negara di kawasan ASEAN. Sebenarnya apa tujuan kerjasama antar negara di ASEAN? Nah, tujuannya adalah menjalin hubungan antara dua negara atau lebih dengan tujuan mencapai suatu kesepakatan yang menguntungkan di bidang ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan politik. Nah, yang pertama yaitu ada faktor pendorong dan penghambat kerjasama antar negara di ASEAN. Nah, ada faktor pendorongnya itu persamaan dan perbedaan sumber daya alam, persamaan dan perbedaan wilayah, persamaan perkembangan teknologi, persamaan dan perbedaan budaya. Sedangkan faktor terhambatnya adalah terjadinya bencana, ideologi negara, kebijakan politik, perbedaan kepentingan, dan perbedaan mata uang. Itu sebagai faktor pendorong dan faktor penghambat. Sedangkan bentuk-bentuk kerjasama negara ASEAN yaitu di bidang ekonomi ada kesepakatan ekonomi Indonesia dan Singapura. Bisa kita lihat di gambar tersebut, Indonesia dan Singapura sedang melakukan kesepakatan di bidang ekonomi. Dan sedangkan di bidang sosial budaya, penyelenggaraan festival budaya seperti yang kita lihat di gambar, ada festival budaya dari negara masing-masing agar kita tahu budaya negara luar dan budaya luar juga orang luar tahu budaya kita. Selanjutnya ada di bidang pendidikan. Nah, bisa dilihat di gambar yaitu ada pertukaran pelajar antara negara Indonesia dan Malaysia. Jadi masing-masing negara memiliki utusan untuk saling bertukar pelajar. Jadi belajar di negara bukan negaranya tapi di negara lain dan belajar budaya dan lain-lain di negara orang. Nah, terus juga di bidang politik, pertahanan dan keamanan, bantuan tentara Indonesia di Kamboja. Sedangkan pembentukan di bidang penanggulangan bencana ada pembentukan AHA. Selanjutnya ada upaya peningkatan kerjasama antar negara ASEAN. Jadi agar semakin bagus kerjasamanya di ASEAN, politik keamanan, ekonomi, dan sosial budaya itu 3 pilar ASEAN. Sedangkan faktor pendorongnya ada kekompakan, konsistensi, keterbukaan, saling memiliki, saling menghormati, dan kesetiakawanan. Stabilitas ke kawasan Asia Tenggara, pemenuhan kebutuhan di kawasan Asia Tenggara. Berikut adalah peningkatan kerjasama antar negara di ASEAN. Selanjutnya ada pengaruh interaksi keuangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Pengaruh faktor alam terhadap perubahan ruang dan interaksi keruangan. Ada faktor alam, faktor geologi, ada faktor kesediaan sumber daya alam, dan juga ada faktor pengaruh perkembangan teknologi terhadap perubahan ruang. Ada transportasi teknologi, ada teknologi komunikasi, pengaruh interaksi keruangan terhadap kehidupan ekonomi, pengaruh konversi lahan terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang, pengaruh konversi lahan pertanian yang menjadi pemukiman. Ada juga pengaruh konversi lahan pertanian menjadi kawasan industri. Berikut juga sama seperti yang tadi. Cukup sekian materi yang disampaikan. Semoga materi yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kalian dan menambah wawasan kalian dan menjadi kalian anak-anak bangsa yang berguna bagi bangsa.
pelajaran misalnya